Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-aliful layyinah fil huruf fil asma fil af'al. Jadi pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan alif layyinah yang sebelumnya belum selesai. Namun karena para netizen itu ada yang berkomentar, katanya suaranya masih kecil, ya suaranya terlalu kecil, kurang jelas, maka di samping saya akan melanjutkan pembahasan yang tertunda, saya juga akan mengulangi lagi dari pertama. Di pembahasan ini saya ulangi biar lebih jelas sekaligus full sampai selesai. Baik, apa itu alif layyinah? Alif layyinah adalah alif yang berada di akhir kata, di akhir kalimah. Bentuknya seperti apa? Ada dua. Satu bentuknya seperti ini namanya maksuroh. Satu lagi bentuknya seperti ini, yang berdiri. Ini namanya tawilah. Lantas pertanyaannya, kapan kita menggunakan alif maksuroh? Tentu ketika menulis. Dan kapan kita menggunakan alif tawilah. Jadi ini memang fungsinya ketika hendak menulis agar tulisannya benar, ya. Agar tulisannya benar, apakah nanti menggunakan alif yang seperti ini atau yang seperti ini di akhir kata tersebut yang akan kita tulis. Oleh karena itu, alif layyinah ini akan kita bahas di 3 tempat. Fil huruf, di kalimat huruf, fil asma, di kalimat isim, dan fil af'al, di kalimat fi'il. Pertama di kalimat huruf, kaidahnya adalah jami'ul hurufi al-makhtumati bi alifin tuktabu alifuha tawilatan. Semua huruf yang diakhiri dengan alif, yang ditutup dengan alif, di ujungnya alif, maka alifnya ditulis tawilah, ditulis seperti ini, ya. Jadi semua huruf yang ujungnya alif, ingat ya, yang ujungnya alif, maka alifnya ditulis tawilah. Ma'ada, kecuali, nah kecuali di 4 huruf ini. Kalau di 4 huruf ini ditulis maksuroh, yaitu ila, ala, hatta, dan bala. Ini ditulis maksuroh di 4 huruf ini saja. Selain huruf ini, maka huruf yang ujungnya alif, alifnya ditulis tawilah, seperti illa, ala, la, aya, ma, manafiyah, ma harfu nafin. Nah ini alifnya alif tawilah. Ini yang pertama, fil huruf. Kemudian yang kedua, fil asma. Nah, di kalimat isim ini dibagi dua. Ya, isim yang pertama adalah a'jamiyah, ya isim yang berasal dari bahasa non-Arab. Yang kedua arabiyah, yaitu isim yang memang merupakan bahasa mereka. Yang pertama dulu, yang a'jamiyah, kaidahnya adalah jami'ul asma'i al-a'jamiyati al-makhtumati bi alifin tuktabu alifuha tawilatan. Semua isim ajam, ya semua isim a'jamiyah, ya isim non Arab yang diakhiri dengan alif, maka alifnya ditulis tawilah seperti ini. Ma'ada, kecuali, ini senantiasa ada pengecualian dalam setiap kaidah di dalam pembahasan ini. Nah, yang dikecualikan adalah Musa. Musa ini bukan bahasa Arab, bukan nama Arab, ya ini ajam, ya Musa. Nah, tetapi ini tidak ditulis tawilah alifnya, ya, melainkan maksurah. Musa, Isa, Bukhara, Kisra, Matta, ya, Yunus bin Matta, musiqa, musik, ini bahasa kontemporer. Nah, yang ini adalah dikecualikan dari kaidah, ya. Karena ini bahasa non Arab yang ujungnya alif, tetapi alifnya ditulis maksuroh, nah, tidak tawilah. Padahal kaidahnya tadi mestinya tawilah. Ini yang dikecualikan. Mana contoh yang sesuai dengan kaidah? Nah, ini contohnya.
Amerika, Faransa, Italia, Britania, Maya, Jaya, dan apa saja nama non Arab yang ujungnya alif, maka alifnya ditulis tawilah. Nah, seperti ini. Berikutnya isim yang merupakan bahasa Arab. Ini dibagi dua, ada yang mabniyah, ya al-arabiyah al-mabniyah, ada yang mu'rabah. Nah, yang mabni, ya ini bahasa Arab, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Ini kaidahnya adalah jami'ul asma'il mabniyati al-makhtumati bi alifin tuktabu alifuha tawilatan. Jadi semua isim mabni yang diakhiri dengan alif, ya, isim mabni yang diakhiri dengan alif, ya, cluenya tuh diakhiri dengan alif, maka alifnya ditulis tawilah. Ma'ada, ya, kecuali lada, anna, mata, ula, ya. Ini yang empat ini, anna min aina, ya, anna laki hadza min aina, ula alladzina, ya, itu artinya. Nah, yang empat ini adalah yang dikecualikan, ya. Kaidahnya mestinya kan tawilah, tetapi ini menggunakan maksurah, ini yang dikecualikan. Nah, mana isim mabni, ya, yang diakhiri dengan alif lalu alifnya ditulis tawilah. Nah, ini contohnya idza, ana, antuma, hadza, kullama, mahma, huna. Ini isim mabni dan akhirnya adalah alif, maka alifnya ditulis tawilah. Nah, ini alifnya, ya, tawilah semuanya. Ini yang dikecualikan. Berikutnya yang mu'rabah, ya, jadi isim bahasa orang Arab, kemudian yang mu'rab, ya, ini dibagi dua, ada yang tsulasi, ada yang ghairu tsulasi. Nah, ini pada pembahasan video yang sudah diposting ini baru sampai di sini, ya. Nah, ini belum kebahas yang mu'rabah ini. Nah, kita teruskan, ya, yang mu'rabah ini. Yang mu'rabah ini dibagi dua dulu, ada tsulasi, berarti isim ini hurufnya ada 3, ya. Ada yang ghairu tsulasi, ada yang hurufnya selain dari 3, berarti bisa 4 dan seterusnya. Yang tsulasi, nah, yang tsulasi ini ada yang ujungnya ditulis tawilah, ada yang ditulis maksurah. Kapan yang isim mu'rab tsulasi ini ditulis tawilah? Kapan ditulis maksurah? Nah, contohnya dulu, misalkan yang tawilah ar-riba, riba, ya, riba ini 3 huruf, ra, ba, alif, dan alifnya ditulis tawilah. Kenapa, ya, yang tsulasi ini ditulis tawilah? Karena dia asalnya waw, ya. Jadi alif ini asalnya waw. Berarti kalau isim mu'rab tsulasi ini, ya, yang alif tawilah ini asalnya waw, ya, atau begini, atau isim yang mu'rab yang tsulasi ini kalau asalnya waw, maka dia ditulis tawilah, ya. Sekali lagi, kalau isim mu'rab tsulasi ini asalnya waw, ya, asalnya waw nih, maka dia ditulis menggunakan alif tawilah, riba. Memang asalnya apa? Nah, makanya harus kita lihat kamus nih, ya. Asalnya itu roba, yarbu, robwan, ya. Robwan ini masdarnya, kemudian nanti ada isi masdarnya berupa riba. Ya, riba itu wazan fi'alun, ya, fi'alun berarti ribawun. Nah, begitu. Jadi gampangnya ini asalnya waw, ya, alif ini asalnya waw. Nah, kalau asalnya waw, maka dia harus ditulis tawilah. Kemudian yang maksurah, ini, ya, contohnya al-adza, adza. Nah, ini ada menggunakan alif maksurah. Tsulasi 3 huruf, 1, 2, 3, ujungnya menggunakan alif maksurah. Kenapa ini menggunakan alif maksurah? Karena asalnya ya. Nah, berarti isim mu'rab tsulasi kalau asalnya ya, maka dia ditulis alifnya alif maksurah. Memang adza ini asalnya apa? Yang jelas ini asalnya ya. Nah, azia, ya, za, aziyatan,
Ya jadi nih ya di sini ya, bukan aziatan, bukan, tapi aziyatan. Jadi asalnya ini adalah ya, ya. Sehingga ketika ditulis ya dengan alif, maka alif yang digunakan adalah maksurah, begini ya, azal. Ini khusus untuk isim mu'rab yang jumlah hurufnya 3. Jadi ada yang ditulis tawilah, ada yang ditulis maksurah. Yang ghairu sulasi, kaidahnya adalah jami'ul asma'i ghairu sulasiyatin, ghairu as-sulasiyatin ya, kurang alif lam ini, tuktabul alif fi akhiriha maksuratan. Jadi semua isim selain isim sulasi ya, tuktabul alif, maka alifnya ditulis di akhirnya itu maksuratan. Ya, contohnya nih, busyra, ini kan bukan sulasi. Ba 1, shin 2, ra 3, alif ya 4. Busyra berarti rubai, zikra rubai, sugra rubai, kubra ini rubai ya. Nah, ini alifnya ditulis maksura. Jadi semua isim selain isim sulasi, maka alif yang ada di akhir ditulisnya alif maksura. Ini yang dikecualikan ya, dunya. Dunya ini kan bukan 3 huruf tapi 4. Dal, nun, ya, alif. Dunya, khotoya, kha to alif, kha to alif, ya alif. Ini berapa ini? 1 2 3 4 5 khumasi. Qodoya 1 2 3 4 5 khumasi. Nah, kenapa ini menggunakan alif tawilah? Nah, ini termasuk yang dikecualikan. Kenapa dikecualikan? Karena sebelum alif itu itu hurufnya huruf ya. Jadi kaidah ini berlaku hanya untuk isim ghairu sulasinya itu adalah isim yang sebelum alifnya bukan huruf ya. Kayak busyra kan ro tuh kan. Zikra, sugra, kubra. Nah, sementara untuk yang sebelum alifnya ini adalah huruf ya, maka alifnya ditulis tawilah. Dunya, khataya, qadaya. Mestinya kalau ngikutin kaidah dia tulisannya dunya, alifnya maksurah. Tetapi karena ini adalah ya sebelum alifnya, maka ditulis tawilah. Nah, ini di dalam kalimat isim, panjang ya penjelasannya. Kemudian yang terakhir fil af'al. Ini juga tak jauh beda penjelasannya. Di fi'il ini ada sulasi, ada ghairu sulasi. Yang sulasi ya fi'il, ini fi'il ya bukan isim. Kalau ini tadi isim. Fi'il sulasi ya, fi'il yang sulasi ini ada yang ujungnya ditulis alif tawilah, ada yang menggunakan maksurah. Nah, yang tawilah misalkan da'a, ya kan? Da'a. Nah, ini adalah alifnya alif tawilah. Kenapa? Karena asalnya waw, ya. Da'a itu asalnya waw. Da'a yad'u. Da'a, da'awa. Tuh. Silakan pokoknya lihat di kamus. Ini asalnya ini adalah huruf waw. Ya wazannya fa'ala, berarti da'awa. Nah, gitu, da'awa. Nah, gitulah kalau memang fi'il, kalau fi'il itu huruf ilat dia lumayan ribet ya. Kemudian maksurah. Contohnya apa? Contohnya Roma. Ini alifnya menggunakan alif maksurah. Kenapa? Karena alif ini asalnya ya. Jadi kalau asalnya ya ditulis maksurah, kalau asalnya waw ditulis tawilah. Sama dengan penjelasan di isim juga ya. Kalau asalnya waw ditulis tawilah, kalau asalnya ya ditulis maksurah. Nah, kemudian yang ghairu sulasi. Ya, ghairu sulasi itu berarti bisa rubai, bisa khumasi, bisa sudasi. Kaidahnya adalah, perhatikan ini kecil sekali. Jami'ul af'ali ghairu sulasiyati al-makhtumati bi alifin tuktabu alifuha maksuratan. Jadi semua fi'il selain fi'il sulasi yang ditutup dengan alif ya, yang ditutup akhirnya diakhiri dengan alif, maka alifnya ditulis maksurah. Sekali lagi, semua fi'il selain fi'il sulasi yang ujungnya alif ya, maka alifnya ditulis maksurah. Contoh
Ardo, ada berapa huruf nih? 1, 2, 3, 4, berarti rubai. Anha, ini 4, rubai. Kalau ini 5, ya sudah sesuai. Contohnya ini 5. Kalau ini 6, ya. Ardo, anha, intaha, istofa, istaghna, istafta. Ini semuanya selain tsulatsi. Maka ketika ujungnya alif, alifnya ditulis maksura. Nah, mungkin ini pembahasan sudah selesai tentang alif layyinah. Silahkan pada teman-teman yang belum jelas, ya, tanyakan di kolom komentar. Ini sudah selesai alif layyinah di huruf, sudah selesai di isim, sudah selesai di af'al, sudah selesai. Untuk di huruf tadi di bagian awal, ya, ini sudah tertutup karena biar cukup. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, salah ucap, salah tulis, dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.